percobaan wooden bridge. Sekian dari kami, terima kasih. Halo, nama saya Nicholas Albertling. Dan saya untuk Wijaya. Nah, kalian pasti sudah familiar dengan senjata yang bernama meriam, bukan? Nah, kami biasa membuat benda ini yang bukan sangat teknis, bukan yang tapi cukup. Perkenalkanlah, ini adalah Kartapel Gepard, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga meriam kentang. Kartapel Gepard berasal dari dua kata dalam bahasa Jerman, yaitu Kartapel yang berarti kentang dan Gepard yang berarti senapan. Untuk prinsip dan cara kerjanya, benda ini memiliki prinsip dan cara kerja yang cukup mirip dengan meriam asli, yaitu menggunakan sebuah mesin pembakaran untuk menerbangkan proyektil keluar dari wadah sendiri. Untuk jenis proyektilnya sendiri tidak harus berupa kentang, dapat diganti dengan umbi-umbian lain dan buah-buahan yang kulitnya sedikit keras, seperti lemon dan markisa. Dan untuk jenis propelannya, dapat menggunakan propelan seperti deodoran atau obat nyamuk atau yang lain, selama propelan tersebut mengandung senyawa hidrokarbon. Nah, namun kira-kira proyektil apa yang paling bagus untuk meriam ini? Sedangkan proyektil propelannya juga apa? Dan jumlah propelan juga pun berapa? Oleh karena itu, kami telah melakukan beberapa percobaan untuk menguji efisiensi dari Kartapel Gepard. Kalian pasti sudah melakukan, oleh karena itu simak terus video ini. Pada percobaan ini akan diujikan 3 jenis variabel, yaitu jenis propelan, jenis proyektil, dan jumlah propelan. Ketiga variabel tersebut akan diujikan secara bertahap dengan menggunakan sistem eliminasi. Di tahap pertama akan dibandingkan 2 jenis propelan, yaitu propelan berupa deodoran dan propelan berupa disinfektan. Di tahap kedua, yaitu pengujian jenis proyektil, akan dibandingkan 3 jenis proyektil, yaitu kentang, ubi, dan markisa. Dan di tahap ketiga, yaitu pengujian banyak propelan, akan dibandingkan 2 banyak propelan, yaitu banyak propelan yang disemprotkan selama 1 detik dan banyak propelan yang disemprotkan selama 1,5 detik. Setiap pengujian akan diulang sebanyak 10 kali. Setelah dilakukan percobaan tadi, maka sekarang kita akan mengolah datanya. Saya menggunakan aplikasi Avidemux untuk mengetahui selisih waktunya. Pertama-tama kita lihat dulu proses penembakannya. Nah, setelah kita lihat, kita mengetahui bahwa penembakan terjadi sekitar pada detik 27. Nah, maka kita akan cari waktu spesifiknya, yaitu... Oh, salah, terlalu lambat. Nah, tadi kalian mendengar suara klik dan suara seperti suara terbakar. Nah, itu berarti pembakaran sudah mulai terjadi dan proyektil sudah mulai didorong dari meriam. Sekarang kita cuma perlu mencari waktu dari penumbukannya. Nah, ini pada detik 27818. Tadi kita mengetahui bahwa pembakaran dimulai pada detik 27,684. Maka kita dapat mengetahui selisihnya, yaitu sebesar 0,134 detik. Dalam percobaan ini, saya akan menjelaskan perhitungan-perhitungan kimia yang diperlukan. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah gas oksigen yang berada di tabung pembakaran. Nah, volume dari Kartapel Gepard adalah sebesar 5.493,7 cm3. Nah, dan di dalam tabung pembakaran tersebut tentunya terdapat udara. Dan seperti yang kita ketahui, 21% dari udara adalah gas oksigen. Nah, dengan menggunakan data berupa massa molar dan massa jenis, kita dapat mengetahui bahwa mol di dalam tabung pembakaran adalah sebanyak 0,0465 mol. Tabel ini berasal dari uji coba tahap 1. Pada tahap 1, waktu penyemprotannya adalah sekitar 1,4 detik. Dan kita bisa mendapatkan bahwa massa deodoran yang keluar adalah sebanyak 0,7 gram, sedangkan
massa saniter yang keluar adalah sebanyak 4 gram. Dengan menggunakan data berupa massa molar dari masing-masing zat penyusunnya, kita dapat mengetahui berapa banyak mol propelan yang telah keluar dari kalengnya. Mol-mol dari tabel tadi kemudian akan dimasukkan ke dalam perhitungan stoikiometri. Ini adalah perhitungan stoikiometri untuk propelan saniter. Nah, pembakaran akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, gas karbon dioksida dan uap air inilah yang akan mendorong proyektil keluar dari larasnya. Nah, di sini kita telah mendapatkan mol dari gas karbon dioksida dan mol dari uap air. Nah, mol-mol ini akan diapakan? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Dan ini adalah perhitungan stoikiometri untuk yang deodoran. Setelah didapatkan mol dari tiap-tiap senyawa, selanjutnya kita akan mencari gayanya menggunakan rumus PV-NRT yang sudah kita modifikasi. Jadi, seperti yang kita tahu, P tekanan merupakan gaya dibagikan dengan luas penampang atau A. Kita masukkan ke sini. Lalu volume sendiri, V, kita ketahui bahwa merupakan hasil kali antara luas penampang dengan X yang kita anggap sebagai tinggi atau panjang tabung. Jadi kita ubah lagi rumusnya menjadi F dikali X sama dengan NRT, dan kita dapat F sama dengan NRT dibagi dengan X. Nah, setelah mendapatkan gaya dari tiap-tiap senyawa, cukup kita totalkan untuk mendapatkan gaya total. Nah, gaya total tersebut kemudian kita cari percepatannya, karena kita tahu bahwa F itu sendiri adalah hasil kali antara massa proyektil dengan percepatannya. Jadi untuk dicari percepatannya cukup dengan gaya total dibagikan dengan massanya. Sudah saya hitung, kecepatannya adalah 18.000 meter per sekon kuadrat. Lalu dari sini dapat kita cari juga kecepatannya. Dari rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2A dikali S. Nah, dapat kita ubah rumusnya menjadi seperti ini, dan kita dapatkan kecepatannya adalah 194,733 meter per sekon. Dari sini kita bisa dapatkan juga energi kinetiknya, yaitu menggunakan rumus setengah mv kuadrat. Dan didapatkan energi kinetiknya adalah 1137,629 Joule. Untuk mencari energi pembakaran dari propelan yang telah dibakar, maka kita dapat menggunakan data berupa data entalpi pembakaran dari masing-masing zat penyusun propelan. Dan kita mendapatkan bahwa untuk energi pembakaran deodoran adalah sebesar 21,01 kJ, sedangkan energi pembakaran dari saniter adalah sebesar 21,19 kJ. Angkanya memang cukup mirip ya. Setelah kita menemukan hasil entalpi pembakaran dan juga energi kinetik prediksinya, kita harus menghitung energi kinetik aslinya atau dari hasil percobaan kita. Namun, pertama-tama kita harus melakukan kecepatannya dahulu. Ini cukup mudah, hanya dengan cara membagikan total jarak lintasan proyektil dengan data waktu-waktu yang tadi kita peroleh menggunakan aplikasi Videmux. Nah, setelah didapatkan waktunya, kita hanya perlu mencari energi kinetiknya menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini sudah saya hitung, dan ternyata saya menghitung bahwa rata-rata energi kinetiknya adalah sebesar 26,6 Joule. Nah, lalu kita hanya perlu mencari efisiensinya dengan cara membagikan hasil energi kinetik asli dengan energi kinetik prediksinya. Dan setelah dihitung, didapatkan bahwa efisiensinya adalah sebesar 2,338%. Nah, lalu proses ini diulang lagi untuk setiap variabel yang ada. Setelah diulang, kami mendapatkan hasil data sebagai berikut. Seperti yang bisa dilihat, ternyata deodoran merupakan suatu propelan yang lebih bagus daripada disinfektan. Selain itu, markisa merupakan proyektil yang terbaik dibanding dua proyektil lainnya. Dan yang paling mengejutkan adalah mengenai waktu semprot. Ternyata waktu semprot selama 1 detik lebih efisien dibandingkan waktu semprot selama 1,5 detik. Sekian video presentasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Dan ingat, jangan lakukan percobaan di rumah tanpa sepengetahuan ataupun pengawasan dari orang dewasa.
Kami tidak bertanggung jawab apabila percobaan kalian menyebabkan kerusakan properti atau bahkan menyebabkan luka dan korban jiwa. Sekian dari kami. Terima kasih. Und ihr Markt 1, 2, 3.